Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke drama Nevertheless. Ini adalah episode kelima. Sebelumnya itu, si Babang Playboy ini ternyata sempat mendengar percakapan teman dekatnya. Nah, teman dekatnya ini merasa iba melihat si Yunabi yang sekarang terperangkap oleh si Babang Playboy. Karena mereka merasa si Babang Playboy ini hanya akan mempermainkan si Yunabi. Lalu ketika si lelaki ini memukul si Babang Playboy, si Unsul dengan si Jiwan datang untuk membantu mereka. Si Jiwan menelpon polisi dan akhirnya permasalahan mereka itu diselesaikan di kantor polisi. Terus si Jiwan dengan si Unsul akhirnya berbaikan setelah mereka saling meminta maaf atas keegoisan yang mereka lalui kemarin. Kembali ke si Babang Playboy, setelah masalahnya diselesaikan, si lelaki ini memberi saran ke si Yunabi untuk mencari laki-laki yang lebih tepat untuknya. Karena ternyata si lelaki ini tidak suka kepada si Babang Playboy karena dia mengganggu adiknya. Dan adiknya ini sudah memiliki pacar. Kemudian si Babang Playboy ini bilang kalau masih ingin berteman dengan si Yunabi. Dan disinilah emosinya si Yunabi memuncak. Ternyata selama ini si Babang Playboy hanya menganggap dia sebagai teman. Wadaw, kasihan banget Yunabi. Akhirnya guys, dia bisa mengungkapkan kegelisahan hatinya dan dia juga bertanya apa sebenarnya hubungan mereka. Tapi si Babang Playboy ini tetap tidak memberi kepastian. Terus karena si Yunabi juga muak dengan hubungan tanpa status ini, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhirinya. Dan si Babang Playboy ini pun tidak terlihat untuk menahan si Yunabi. Bener-bener jahat nih Babang Playboynya ya. Sesampai di rumah si Yunabinya malah galau berat guys. Ayo Yunabi, kamu harus move on. Esok harinya teman-temannya langsung menggosipinya di kampus. Wah, mulut-mulut cabe nih temannya ya guys. Terus di sini ada si Midna yang menunjukkan warna rambut barunya untuk mencari perhatian si Nam Gi-hun. Tapi si Nam Gi-hunnya nggak ngerespon. Lalu ketika si Yunabi datang, si para mulut cabai ini malah memperjelas bagaimana keadaan si Babang Playboy. Terus karena si Yunabi masih kesal, dia akhirnya bilang kalau dia tidak ingin mendengar nama si Park Jeon atau si Babang Playboy ini lagi. Kemudian si Bitna ini sedang melihat si Nam Gi-hun bersama dengan wanita lain. Bitna, sebenarnya kamu itu ada rasa sama si Nam Gi-hun apa gimana? Lalu si Babang Playboy terlihat menemui adik dari laki-laki yang kemarin. Dan sepertinya si wanita ini tidak ada hubungan dengan si Babang Playboy. Berarti abangnya wanita ini hanya salah paham kepada si Babang Playboy. Terus Yunabi ini juga papasan dengan Babang Playboy. Tapi mereka masih canggung gitu dan gak ngomong sama sekali. Terus Yunabi ini merasa kasihan karena telah mengatakan itu kepada si Babang Playboy. Sampai dia juga ditegur oleh profesornya karena dia asik memikirkan si Babang Playboy ini. Terus profesornya ini juga mempertanyakan tentang karyanya lagi. Tidak hanya si Yunabi, si Bitna dan yang lainnya juga memiliki hasil karya yang belum selesai sampai sekarang, termasuk si Unsol guys. Dan di sini si Jiwan kembali ngambek kepada si Unsol karena si Unsol tidak memberitahu si Jiwan kalau dia sebenarnya tidak mengambil pertukaran pelajar ini. Unik banget persahabatan mereka guys. Dan di sini ada si Yunabi yang flashback dan dia itu sedikit merindukan si Babang Playboy ini. Jadi pas dia mau makan sesuatu dan saat dia melihat semua sudut kamarnya, dia malah teringat mukanya si Babang Playboy ini lagi. Terus dia memutuskan untuk pergi keluar. Tapi ada sebuah kotak yang digantungkan di depan pintunya. Nah, ternyata isi kotak ini adalah perhiasannya si Yunabi yang jatuh ketika menolong si Babang Playboy itu. Dia langsung berusaha untuk menelpon si Babang Playboy ini karena dia merasa si Babang Playboy inilah yang memberinya. Dan si Babang Playboy ini ternyata benar-benar memiliki peliharaan kupu-kupu di rumahnya guys. Berarti yang dia ceritakan selama ini dengan si Sul-ah adalah tentang kupu-kupu peliharaannya ini. Lalu si Bitna dan temannya ini mengkhawatirkan keadaannya si Yunabi. Dan mereka juga khawatir tentang keadaannya si Nam Gi-hun. Karena di sini si Nam Gi-hun ini terlihat sangat murung. Si Babang Playboy ini terlihat mengubah gaya poninya. Dia mengikuti kata-kata si Yunabi yang dulu menyuruhnya untuk menurunkan poninya. Lalu saat di kampus dia papasan dengan si Yunabi. Di sini mereka masih sangat canggung banget guys. Dan saat itu ada teleponnya si Sul-ah. Si Yunabi langsung tahu diri dan meninggalkan si Babang Playboy. Terus si Babang Playboy ini menemui si Sul-ah di rumah sakit.
Ternyata si Sula ini sedang menderita penyakit anemia. Dan si Sula ini juga merasa aneh melihat si Babang Playboy karena dia mengubah gaya rambutnya dan dia juga mengganti nomor handphonenya. Jangan-jangan si Babang Playboy ini benar-benar galau tentang si Yunabi. Terus si Yunabi bertemu dengan si Do-hyuk. Si Do-hyuk ini kita sebut aja sebagai Babang Kentang ya guys, karena dia awal ketemu dengan si Yunabi itu kan membawa kentang. Makin kelihatan perasaannya si Babang Kentang ya guys. Tapi si Yunabinya masih belum sadar. Dan di sini si asisten profesor itu ternyata menginap di kantor. Dan pada malam hari dia ketakutan karena ada seseorang yang ingin membuka pintu itu. Dan ternyata guys itu adalah temannya sendiri. Dan esoknya si temannya ini malah mengajak si asisten profesor ini untuk tinggal bersama di rumahnya. Nah, si Nam Gi-hun yang murung ini ternyata dia itu sebenarnya sedang sakit guys. Lalu teman-temannya menyuruh dia untuk mengantar si Bitna karena si Bitna ini sudah mabuk berat. Dan disinilah si Bitna dan si Nam Gi-hun mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka berdua ini berpacaran guys. Hubungan mereka sangat mulus jika dibandingkan dengan hubungannya si Yunabi. Keesokan harinya sebelum presentasi, si Yunabi bingung untuk gaya rambutnya. Lalu dia mendapatkan telepon dari si Babang Kentang ini untuk menyemangatinya. Dan tiba-tiba si Babang Playboy malah datang dari belakangnya guys. Terus dia menyuruh si Yunabi untuk mengikat rambutnya karena dia merasa si Yunabi ini terlihat cantik saat rambutnya diikat. Wah, Babang Playboy mulai menggodanya lagi. Nah, saat presentasi si Unsol juga terlihat senang karena disemangati oleh si Jiwan. Lalu saat gilirannya si Yunabi, terlihat si Babang Playboy ini datang untuk menghadirinya. Lalu saat pemilihan asistennya, si Babang Playboy ini menunjuk tangan untuk menjadi asistennya si Yunabi. Si Babang Playboy ini kelihatan banget ingin mendekati si Yunabi lagi. Dan ada si Sulah yang ternyata sedang menunggu si Babang Playboy. Dan si Sulah ini juga ternyata masih menyimpan korek yang sama dengan si Babang Playboy itu. Dan si Babang Playboy ini sedang bersama si Yunabi. Lalu dia bilang kalau dia mulai sadar dari perkataan si Yunabi yang kemarin. Dan dia juga ingin berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, si Yunabi mulai percaya lagi nih sama Babang Playboy. Dan karena si Babang Playboy ini menjadi asisten si Yunabi, akhirnya hubungan mereka ini mulai akrab kembali. Bahkan si Babang Playboy ini sudah mulai mengajak si Yunabi untuk pergi ke sebuah pameran. Kemudian si Yunabi terlihat sangat semangat dan fokus kembali ke karyanya. Karena sebelumnya si Babang Playboy ini bilang kalau dia sangat menyukai karya-karyanya si Yunabi. Dan keesokan harinya si profesornya ini menguji hasil karyanya. Dan teman-temannya mereka juga membahas tentang si Babang Playboy yang sekarang berubah menjadi lebih kalem. Dan di akhir episode ini ada si Sulah yang bertemu dengan si Yunabi. Jadi si Sulah ini sedang menunggu si Babang Playboy untuk keluar menghampirinya. Tapi si Yunabi dengan berani menanyakan apa sebenarnya hubungannya dengan si Babang Playboy. Dan jawaban si Sulah ini malah membuat hatinya si Yunabi semakin hancur. Dan si Yunabi membalas perkataannya si Sulah seolah-olah dia pernah bercinta dengan si Babang Playboy ini. Dan bagaimana kelanjutan drama ini guys, kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.